Yan telah terbangun lebih dulu. Dia menolehkan kepalanya ke samping dan mendapati Taeyong sedang tidur dengan posisi tengkurap tanpa dibalut selimut. Jika posisi tidur Taeyong seperti itu, sudah pasti suami itu terbangun di tengah malam. Ia tersenyum tipis karena dia senang suaminya dapat membantunya mengurus anak mereka. Lekas Yan menyelimuti tubuh suaminya. Dia akan membiarkan Taeyong beristirahat lebih lama. Yan membelai lembut punggung suaminya dan menyuruhnya untuk kembali tidur. Sudah pagi ya? Tanya Yan dengan wajah kantuknya. Iya, aku tidur lagi saja. Aku akan mengurus Jewo, balas Yan sambil membelai rambut suara hitam suaminya. Setelah itu, Taeyong kembali memejamkan matanya. Yan lekas masuk ke dalam kamar Jewo dan benar saja jika anaknya itu tengah menangis. Yan mulai mengurus Jewo dan dengan memeriasi, memandikannya dan terakhir dipakaikan pakaian dengan memberi pijatan lembut pada tubuh bayinya. Setelah melakukan itu semua, Jewo kembali tidur. Jewo akan tidur cukup lama jika di pagi hari. Tak lama terdengar jika Taeyong bergerak dalam tidurnya. Bagai sayang sahabat yang mendengar suara beratnya. Lekas Yan menoleh ke arah Taeyong. Oh, sudah bangun, tanya Yan. Taeyong yang sebelah posisi tengkurap lekas berbalik menjadi posisi terlentang. Dia mendorongkan tubuhnya pada tubuh istrinya lalu memeluknya. Sudah wangi ternyata. Taeyong mengendus leher istrinya. Yan pun memeluk Taeyong yang setengah berbaring. Dia mengendus aroma rambut Taeyong yang beraroma mint. Mandi sana, perintah Yan. Tunggu. Taeyong kemudian menatap wajah Yan. Lakukan perlahan ya. Ya sayangku. Taeyong tersenyum setelah istrinya mengizinkan. Bagaimana tidak senang semenjak kelihatan putra pertama mereka. Keduanya tak lagi melakukan yang menyenangkan karena waktu Yan penuh mengurus Jewo. Pagi hari adalah kesempatan yang bagus untuk melakukannya. Jewo sudah biasa diajak bermain, bahkan anak itu sangat aktif. Juga sedang bermain, dia selalu penasaran dengan benda-benda di sekitarnya. Dia selalu mencoba memasukkan sesuatu benda ke dalam mulutnya. Yang lebih membuat Yan Taeyong senang adalah Jewo sudah mampu mengeluarkan kata-katanya walaupun belum jelas. Kata pertama yang Jewo keluarkan dari mulutnya adalah mama, yang berarti mama, kemudian yaya, yang berarti ayah. Ya sayang, sekali lagi panggil ayah, tidak Taeyong pada Jewo. Ya, kata Jewo yang tersenyum pada Taeyong mengikuti perkataan Taeyong walaupun belum jelas. Mama dan ayah, tidak Taeyong lagi. Lekas Taeyong menggendong Jewo dengan lemas. Dia menghujani wajah anaknya dalam beberapa kecupan ringan yang membuat Jewo tertawa terbahak-bahak. Yan pun ikut tersenyum melihat interaksi antara ayah dan anak yang begitu dekat.
Di malam ini Taeyong baru saja pulang ke rumah pada pukul 10 malam karena habis mengerjakan tugas kelompok. Dia belum melakukan makan malam karena sengaja ingin memakan masakan istrinya di rumah. Sehingga Taeyong masuk dalam kamar dan melihat jika istrinya itu sudah tidur pulas di atas kasur. Taeyong mendekati istri yang tidur dalam keadaan tidak terbang. Lekas dirinya menyelimuti istrinya. Taeyong tersenyum tipis membaca lelah istrinya itu. Dia yakin dia sangat lelah telah mengurus Jiwoo. Taeyong maklumi jika istrinya itu tak sempat memasak makan malam karena kelelahan mengurus Jiwoo seharian. Bahkan istrinya itu tidur dengan masih mengenakan pakaian yang sama saat yang tadi. Dia yakin jika istrinya itu tak sempat membersihkan diri. Mereka memiliki Ajumma yang merupakan asisten rumah tangga mereka. Namun Ajumma tidak menginap. Dia datang pagi hari lalu pulang saat sore hari. Pekerjaannya pun tak sedikit, setidaknya dapat membantu Yen dalam mengurus pekerjaan rumah. Keesokan harinya, Yen baru menyadari jika semalam dia ketiduran dan tidak menyadari kepulangan Taeyong. Yen lekas meminta maaf karena dia belum menyiapkan makan malam untuk suaminya. Namun Taeyong mengatakan tidak apa, bahkan Taeyong berbohong jika dia sudah makan malam di luar agar tidak membuat istrinya khawatir. Setiap pagi adalah hal tersibuk untuk Yen karena selain dia mengurus Jiwoo, dia juga mengurus untuk kepergian Taeyongnya ke kampus. Namun Taeyong merasa akhir-akhir ini Yen tak lagi sepenuhnya memberikan perhatian padanya. Taeyong telah menunggu istrinya di atas kasur dan rencananya malam ini dia akan meminta untuk melakukan dengan istrinya. Sudah sebulan lamanya mereka habiskan dalam kegiatan itu. Dia telah berbaring di atas kasur dan lekas memejamkan kedua matanya. Taeyong tersenyum tipis. Dia mengisipkan ini istrinya lambat. Kau lelah? Tanya Taeyong lambat. Taeyong membelai sore istrinya lambat. Yen hanya mengangguk. Taeyong sedang kecewa namun dia tak mungkin memaksakan istrinya jika sedang lelah. Dia memahami itu dan lekas menyuruh istrinya untuk tidur. Sepertinya Taeyong harus lebih bersabar. Hari demi hari, kehidupan rumah tangga mereka masih sama seperti dulu. Taeyong merasa Yen sudah kurang memberinya perhatian karena istrinya terlalu sibuk mengurus anaknya. Taeyong jadi lebih sering makan sendiri, melakukan apapun sendiri. Mereka jarang berhubungan, mereka memiliki waktu berdua pun sudah jarang, sehingga komunikasi mereka pun berkurang.
Hal itu yang membuat Theo sedikit kesal dan sikapnya sedikit berubah pada Yan. Bisa dibilang jika Theo kini sedang meracuk. Seperti pagi ini, Theo sedang melakukan sarapan seperti biasa seorang diri. Yan yang berada tak jauh darinya sedang menggendong Yewo sambil mengayun agar membuat Yewo tidur. Theo yang tak dapat melanjutkan makanannya lekas bangkit dari kursinya dan berpamitan pada Yan. Aku pergi dulu, kata Taeyong tanpa menghampiri istrinya dan tanpa memberinya ritual biasa, yaitu seperti ciuman dan pelukan sebelum pergi. Setelah mengatakan itu, lekas Taeyong pergi untuk keluar dari rumahnya. Aku sebenarnya sudah makan malam di luar karena temanku mentakdir, balas Taeyong. Yan terlihat kecewa, padahal aku sudah masak banyak loh. Maaf, aku kira kau tidak akan masak malam ini, sarkas Taeyong lembut. Entah, Yan merasa tersinggung saat suaminya mengatakan itu, namun memang benar jika akhir-akhir ini dirinya sudah jarang memasak. Kau sudah berbeda hari ini, ada apa? Pada masalah, Yan akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. Taeyong menatap wajah Yan sebentar lalu pandangnya kembali ke makanannya. Taeyong menggeleng. Tidak ada, balasnya singkat. Yewo seharian mencarimu, dia terus mengatakan ya, kata Yan sambil mengikuti intonasi nada Yewo. Jika sedang mengoceh, Taeyong tersenyum mendengar hal itu, begitupun Ye. Yan telah berada di dalam kamar. Dia melihat suaminya telah berada di atas kasur dan duduk bersandar sambil memainkan ponselnya. Yan lekas menghampiri suaminya dan ikut duduk bersandar di samping Taeyong. Biasanya suaminya itu lekas memeluknya saat tahu dirinya berada di sampingnya. Namun kali ini berbeda. Taeyong bahkan takjub akan kehadiran di sampingnya. Taeyong harus fokus pada ponselnya. Yan melihat Taeyong dan tak lupa. Yan rasa hal itu sudah cukup membangkitkan Taeyong. Dugaannya benar, Taeyong bahkan dari tadi sudah meletakkan ponselnya. Ayo main. Taeyong sudah dipenuhi. Lekas dia mendorong istrinya hingga posisi istrinya. Taeyong lekas istrinya dengan agresif. Yan hanya terdiam karena bingung. Dia yakin jika suaminya pasti sudah sangat terpancing betapapun dirinya. Namun Yewo ketika menghentikan kegiatan mereka, Taeyong lekas menjatuhkan tubuhnya ke samping untuk membiarkan istrinya pergi ke kamar anaknya. Wajah Taeyong kesal dan frustasi. Yan dapat melihat itu. Maaf, ditah Yan pelan. Taeyong hanya mengangguk. Lekas Yan membenarkan pakaiannya lalu pergi menuju kamar Yewo. Taeyong sangat kesal malam ini.
Hanya sebentar tertawa wajah Taehyung kesal dan tidak memandang wajah istrinya. Baiklah, jangan lama-lama ya, balas Yen. Tentu saja Taehyung berjalan beberapa langkah. Yen kembali memanggilnya. Taehyung pun menoleh. Cepat kembali, mari kita lanjutkan kegiatan tadi, senyum Yen. Tidurlah, jangan menggangguku, balas Taehyung cuek. Lekas dia pergi dari kamar. Senyuman Yen memudar setelah mendengar Taehyung berkata seperti itu. Mengapa suaminya bersikap dingin padanya? Apa Taehyung marah akibat kegiatan tadi terhenti? Yen menjadi merasa bersalah pada Taehyung.